Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai Tahun Gajah. Disebut Tahun Gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi, terdapat peristiwa besar yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang Raja Yaman. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah adalah Raja Abraha. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 571 Masehi. Kisah Raja Abraha ini pun secara ringkas dan padat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fi'il. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan, ulat. Quran Surat Al-Fi'il ayat 1-5. Raja Abraha merupakan seorang gubernur Yaman yang berambisi ingin membangun gereja megah di Syan'a, kemudian diberi nama Al-Qalis, dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah terbesar di seluruh Arab, menyaingi Ka'bah di Mekah. Sebagai pusat keagamaan, kota Mekah menjadi destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh bangsa Arab. Hal tersebut memberi kesempatan bagi pedagang-pedagang untuk menjajakan barangnya. Oleh karena itu juga Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke Yaman. Mengetahui hal tersebut, kebencian bangsa Arab dan juga Qahtan kepada Abraha semakin bertambah. Mereka kemudian menghancurkan gereja tersebut. Dalam riwayat lain membuang kotoran, lalu melumurkannya pada tembok gereja. Hal tersebut kemudian disinyalir menjadi alasan Abraha untuk kemudian ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha mendatangkan tentara dari Abesenia. Dia sendiri yang memimpin pasukan itu dengan mengendarai seekor gajah. Beberapa suku Arab yang mendengar rencana itu mencoba untuk menghalangi Abraha. Seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zunnafar menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku Arab di sekitarnya untuk menghalangi tentara Abraha. Zunnafar dapat dikalahkan oleh tentara Abraha sehingga ia ditawan dan hampir dihukum mati. Setelah itu, ia kembali meneruskan perjalanannya hingga sampai di Mugammis. Di sini, Abraha memobilisasi pasukannya, menyiagakan gajahnya dan bersiap-siap melakukan invasi ke kota Mekah. Ketika tiba di Mugammis, Abraha mengutus Aswad bin Maksud menuju Mekah menggunakan kuda dan merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mendengar 200 ekor untanya dirampas pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun beranjak menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah, berbangga hatilah Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas Ka'bah akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Abraha pun bertanya kepada kakek Rasul dengan congkak, "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" Namun jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu," ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran, "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja?" ujarnya. "Unta-unta yang kau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah merupakan milik Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha pun terdiam namun geram. Dikembalikanlah unta-unta milik Abdul Muthalib. Saat kembali ke Makkah, Abdul Muthalib pun memperingatkan warga kota agar berlindung menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Makkah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang besar dan mustahil kita lawan," seru Abdul Muthalib. Bergegaslah warga Makkah meninggalkan kota. Sementara Ka'bah tetap berdiri, tak satu pun warga yang melindungi. "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini." Doa Abdul Muthalib di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota. Sementara itu pasukan Abraha pun bergegas menuju Makkah. Hentakan kaki gajah telah membuat bulu kuduk warga Makkah merinding. Mereka berpikir, inilah hari akhir bagi kota Makkah. Abraha pun memerintahkan untuk menyerang. Namun, tiba-tiba gajah-gajah enggan melangkahkan kaki. Mereka hanya terdiam dan enggan untuk menyerang. Meski telah dicambuk sang majikan, gajah-gajah itu berbalik arah dan enggan menuju Ka'bah. Gajah-gajah itu justru hanya berputar-putar saja di lembah Muhassir, dekat Ka'bah. Abraha geram dan terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut. Namun pasukannya kehabisan akal dan kelelahan menangani gajah yang menurut mereka telah terlatih tersebut.
Saat kondisi seperti itu, terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fi'il, yaitu datangnya rombongan burung ababil dari angkasa. Jumlahnya amat banyak dan mengerikan, setiap ekor burung membawa batu-batu panas. Burung-burung tersebut menargetkan pasukan Abraha kemudian melemparkan batu membara tersebut. Setiap yang terkena batu itu langsung binasa. Melihatnya panik dan bubarlah pasukan. Mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun, tak ada yang selamat, mereka binasa, bahkan sebelum menyentuhkan sedikit pun jemari ke Baitullah. Pasukan Abraha binasa dan selamatlah Ka'bah. Allah selalu melindungi Ka'bah hingga akhir zaman. Sahabat khazanah Islami sekalian, selain peristiwa penyerbuan pasukan bergajah oleh Raja Abraha, masih banyak peristiwa peristiwa besar lainnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api yang disembah kaum Majusi selama ratusan tahun menyala mendadak padam tatkala Nabi Muhammad SAW saat lahir. Peristiwa ini terjadi diperkirakan pada 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Api Majusi atau Zoroastrianism itu berada di Persia. Sebelum kelahiran Rasulullah SAW, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Konon api itu tidak pernah padam selama beratus-ratus tahun. Namun saat Nabi Muhammad lahir, api itu seketika padam. Tentu saja, para pengikut agama Majusi berusaha menyalakan kembali apinya, tetapi tetap tidak bisa menyala. Mereka menduga bahwa padamnya api yang selama ini mereka sembah pasti menunjukkan terjadinya peristiwa besar di dunia. Fuad Abdurrahman dalam bukunya berjudul Jalan Damai Rasulullah, Risalah Rahmat bagi Semua, menyebut banyak peristiwa-peristiwa besar mengiringi kelahiran Rasulullah SAW. Selain kehancuran pasukan Abraha, peristiwa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah robohnya tiang-tiang istana Kaisar. Imam Baihaqi juga meriwayatkan tentang robohnya tiang-tiang istana Kaisar, juga beberapa gereja dan biara yang runtuh. Imam Tabari dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk juga meriwayatkan peristiwa itu terjadi pada saat lahirnya Nabi Muhammad. Raja Persia Kisra dalam tidurnya bermimpi istana Raja Persia diguncang dan 14 puncaknya roboh. Api suci Fars, yang sebelumnya tidak pernah padam selama 1000 tahun, padam. Tak hanya itu, sumber-sumber api abadi lainnya juga turut padam secara mendadak. Seiring berjalannya waktu, akibat padamnya api abadi yang disembah umat Majusi, penganut Zoroastrianism berkurang secara signifikan dan hanya menyisakan beberapa kelompok penganutnya. Sebagian besar dari mereka mengalami krisis iman dan lebih memilih memeluk agama baru yakni Islam. Setelah Islam mulai berkembang di Jazirah Arab, penganut Zoroastrianism yang masih tersisa disebut sebagai umat Majusi. Hal ini merujuk pada golongan pemuja api di Persia kuno yang mencakup wilayah Iran dan Azerbaijan di masa lalu. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Makkah yang sebelumnya kering kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Makkah diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Penyair Imam Bushiri dalam Qasidah Burdah mengungkapkan, kelahiran sang Nabi menampakkan kesucian diri, alangkah indah permulaannya juga indah penghabisannya. Hari kelahiran Rasulullah saat ada firasat bangsa Persia, bahwa ada peringatan kepada mereka datangnya bencana dan siksa. Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari seorang ayah bernama Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan. Saat singgah di keluarga istrinya di kota Yastrib, Abdullah jatuh sakit dan kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Pada saat usia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, di Abwa yang terletak di antara Makkah dan Yastrib, Aminah jatuh sakit. Di tempat itu pula, Aminah wafat. Tanpa ayah dan ibu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib hanya bisa merawatnya selama 2 tahun hingga ia tutup usia pada 578 Masehi. Setelah ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang juga merupakan ayah dari Ali. Bersama dengan Abu Thalib, Nabi belajar tentang berdagang. Nabi kerap diajak pergi berdagang ke berbagai daerah. Selain berdagang, Nabi juga diajak mengembala kambing.
Setelah dewasa, tepatnya saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah dan diangkat menjadi Rasul pada usianya yang ke-40 tahun. Sahabat khazanah Islami sekalian, demikianlah kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW secara singkat. Dan mengenai perjalanan hidup dan perjuangan beliau Rasulullah akan dibahas pada video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol loncengnya, like, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang, sekaligus sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.